Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman saya tentang materi tentang UML, yaitu cara membuat use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kita menggunakan aplikasi Star UML. Kita buka langsung. Yang pertama kita akan membuat use case diagram. Langsung saja kita klik kanan, add diagram, pilih use case diagram. Nah, di sini kita masukkan use case subjeknya. Kita di sini kasusnya murid mengumpulkan tugas. Berarti di sini sistem e-learning. Di sini actors adalah muridnya atau siswa-siswinya. Mereka bisa melakukan login dan bisa melakukan mengumpulkan tugas dan melihat hasil tugas. Sini kita menggunakan association untuk menghubungkan antara aktor dan use case-nya. Nah, use case diagram e-learning telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat activity diagram. Itu dengan cara klik kanan, add diagram, pilih activity diagram. Sini kita menggunakan swim lane vertikal perbandingannya. Sini kita bikin murid, lalu di sini sistem e-learning. Kita menggunakan inisial dulu pada start awal, lalu menggunakan action. Action pertama, murid melakukan login. Setelah murid melakukan login, maka sistem akan mendeteksi murid. Sini kita akan menggunakan decision atau perbandingan, menampilkan tugas yang diberikan. Sini kita bisa format biar lebih simple, tidak memakan tempat. Lalu kita bikin satu lagi, jika salah kembali login. Lalu di sini kalau berhasil murid menerima dan mengerjakannya. Kita format juga. Setelah selesai, maka murid akan mengumpulkan tugas. Lalu sistem akan mendeteksi tugas. Lalu jangan lupa finalnya juga. Nah, setelah selesai kita akan menggunakan control flow untuk menghubungkan action-action yang ada di activity diagram ini. Sini pada jalan awalnya, lalu murid melakukan login, lalu sistem mendeteksi di sini salah dan di sini benar. Jika salah, maka sistem akan memerintahkan murid untuk melakukan login kembali. Jika benar, sistem akan menampilkan tugas yang akan diberikan kepada murid. Lalu setelah itu murid menerima dan mengerjakan tugas, lalu mengumpulkan tugas. Lalu selanjutnya sistem menerima tugas dan selesai. Nah, activity diagram sistem e-learning telah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat sequence diagram, yaitu dengan cara klik kanan, add diagram, pilih sequence diagram. Nah, apa itu sequence diagram? Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek yang ada. Kegunaannya yaitu untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objeknya. Langsung saja kita mulai. Sini kita akan menggunakan murid sebagai aktornya. Lalu kita akan menambahkan lifeline di sini, tugas,
Lalu kita juga akan menambahkan kontrol data. Lalu juga kita akan menambahkan database-nya. Jika sudah, maka urutan yang pertama ialah murid menerima tugas, di sini ada kotak persegi. Ini bertujuan untuk menunjukkan berapa lama waktu untuk melaksanakan prosesnya. Di sini kita akan membuat agak lumayan lama karena murid akan mengerjakan tugasnya. Maka setelah murid mengerjakan tugas, dia akan mengumpulkan tugas yang diberikannya. Lalu tugas tersebut akan diolah dan disimpan ke database. Setelah sistem menyimpan tugas di database, maka database akan mengembalikannya ke kontrol data lagi dengan menggunakan reply message, menyimpan nilai tugas. Nah, lalu kita menggunakan message dari kontrol data ke tugas karena akan menampilkan hasil tugas di halaman e-learning. Menampilkan hasil tugas. Lalu kita menggunakan message dari murid ke tugas. Di sini murid bisa melihat nilai yang keluar. Nah, di sini setelah murid bisa melihat nilai yang keluar, murid menyimpan nilai tersebut. Menyimpan nilai. Nah, sequence diagram telah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat kelas diagram. Itu dengan cara klik kanan, add diagram, pilih kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur atau deskripsi serta hubungan antara kelas diagram yang ada di sistem tertentu. Di dalam kelas diagram itu kita bisa mendeskripsikan atau mendefinisikan apa aja atributnya dan apa aja operasi yang ada di kelas tersebut. Langsung saja kita langsung tutorialnya cara membuat kelas diagram. Yang pertama, kita pilih kelas. Sini kita bikin kelas tugas. Lalu satu lagi kelas murid. Nah, di sini apabila kita klik dua kali, kita akan bisa menambahkan atribut untuk kelas ini. Lalu bisa juga menambahkan objek atau operasi, lalu juga bisa menambahkan operasi yang bisa dilakukan di kelas ini. Sini saya akan menambahkan atributnya, yaitu bersifat public karena bisa diakses oleh beberapa murid. Itu kita memberi dengan nama beberapa atributnya, itu ada ID tugas. Bisa juga kita tambahkan atributnya sekali lagi. Yang kedua ada file tugas. Nah, pada operasi ini itu kita bisa simpan tugas. Nah, kelas tugas telah selesai. Selanjutnya kita akan menyusun kelas murid. Sama, pada kelas murid kita namakan atribut. Yaitu atribut yang pertama bersifat private, yaitu ID-nya. Bisa kita bikin ID murid. Lalu kita tambahkan lagi yang bersifat publik yang bisa dilihat oleh orang lain, nama murid. Jika masih kurang, bisa juga kita tambah lagi, yaitu nomor induk kesiswaan murid. Di kelas murid kita tambahkan operasi, yaitu bisa mengumpulkan tugas. Lalu kita tambah lagi, bisa melihat hasil
lalu enter. Nah, sini kita menggunakan generalization, itu murid mengumpulkan tugas, lalu kita tambahkan satu lagi, melihat nilai tugas. Inilah contoh dari kelas diagram pada kasus saya, yaitu saat murid mengumpulkan tugas di e-learningnya, sistem e-learning. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.